Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gugus 10, Gugus Citra Sunda, akan melakukan presentasi mengenai bisnis model kanvas produk Risol Mayo. Selamat menyimak. Di sini ada pembahasan mengenai customer segment. Baik, customer segment bertujuan untuk pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Target yang akan menjadi target pelanggan kita Risol Mayo adalah semua kalangan masyarakat seperti mahasiswa, pelajar, anak-anak, dan orang tua. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai value proposition. Value proposition adalah suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produk kita. Nah, yang kita janjikan di sini adalah menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, terdapat banyak isian atau varian rasa. Dan yang ketiga, kandungan nutrisinya yang dimiliki Risoles ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena di dalamnya mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai channel. Oke, channels yaitu bagaimana customer dapat mengetahui produk atau jasa yang kita jual. Yaitu di zaman sekarang semua serba canggih, teknologi semakin berkembang, di mana kita dapat memanfaatkan aplikasi seperti Grab maupun Gojek untuk mempermudah pembeli dalam memesan makanan. Dan untuk media promosinya kita dapat memanfaatkan aplikasi seperti Instagram untuk memberikan informasi tentang mungkin nanti ada promosi yang kita adakan dan dapat kita manfaatkan juga untuk membuat video promosi tentang produk yang kita jual. Dan kita juga dapat memanfaatkan marketplace seperti Shopee ataupun Lazada untuk mempromosikan produk yang kita jual sampai ke luar kota. Apakah cara itu efektif? Ya, itu efektif. Kita dapat menarik pelanggan online dari beberapa kota untuk membeli produk yang kita jual. Mereka juga bisa melihat rating yang sudah membeli atau mencoba produk kita tentang produk kita. Jika respon dari pembeli yang sudah mencoba itu baik ataupun dapat respon baik, itu adalah suatu nilai plus untuk kita karena kita dapat menarik customer baru untuk mencoba produk yang kita jual. Bagaimana produk yang kita jual dapat sampai aman ke pelanggan? Itu dengan cara kita memastikan dan memake sure kepada customer-nya apakah barang yang dikirim itu aman atau ada kerusakan. Sudah cukup, terima kasih. Ya, selanjutnya ada pembahasan mengenai customer relationship. Baik, customer relationship alias bagaimana sih cara kita untuk selalu connect atau terhubung dengan pelanggan dan bagaimana kita bisa memastikan pelanggan puas setelah mengonsumsi produk makanan yang kita buat. Untuk yang pertama, aku bakal kasih tahu kategori di dalam customer relationship untuk produk yang kita buat, yaitu Risol Mayo. Yang pertama ada long term atau hubungan jangka panjang, dan yang kedua ada transaksional, yaitu pembeli putus saat itu juga. Lanjut ke poin yang kedua, adalah cara untuk memastikan pelanggan puas dengan produk yang kita buat agar tercipta hubungan jangka panjang. Yang pertama ada bersikap ramah dengan pelanggan. Kita bisa menunjukkan sikap proaktif selama berkomunikasi dengan pelanggan, walaupun contoh di saat konsumen sedang komplain dengan apa yang kita jual. Setelahnya, kita bisa memberi solusi atau perubahan yang berhubungan dengan komplain tersebut. Yang kedua, ada berkomunikasi dengan pelanggan. Jangan hanya terfokus pada produk yang kita pasarkan, kita juga harus tetap berkomunikasi dengan mereka. Contohnya, kita bisa kirimkan informasi jika ada diskon atau tambahan menu lainnya. Yang ketiga, selalu ucapkan terima kasih kepada pelanggan. Selalu menghargai kerjasama dan loyalitas pelanggan adalah cara
menjaga hubungan baik dengan mereka. Poin terakhir, keempat, transparansi dalam berinteraksi, yaitu adalah mengusahakan menanggapi permintaan atau keluhan dengan memberi respon yang memuaskan. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai resource stream. Ada di sini perwakilannya mengenai pembahasan resource stream. Oke, kalau nggak ada kita lewat aja dulu. Jadi poin ke-6 ada key activists. Ada di sini? Ada. Baik. Key activities ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan aktivitas yang ada di bisnis Risol Mayo ini. Key activities dalam bisnis Risol Mayo ini adalah yang pertama, pengadaan bahan baku. Yang kedua, karena bisnis Risol Mayo ini masih dalam skala rumahan, maka produksi dilakukan di rumah. Kemudian, untuk menarik minat pembeli, kami pun melakukan promosi di waktu-waktu tertentu, seperti di hari-hari besar dan juga hari bersejarah. Yang keempat, kita mengoptimalkan pelayanan terhadap pembeli dan selalu aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui sosial media. Dan juga yang terakhir, kita terus melakukan pembaruan terhadap produk seperti penambahan rasa baru pada Risol Mayo. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada poin ke-7 mengenai key research. Ada di sini key research perwakilannya. Yang memegang mengenai pembahasan key research, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lewat saja dulu. Lanjut ke poin ke-8, ada key partner. Jadi di sini ada key partner. Key partner sendiri adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan atau bisnis mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perubahan. Di sini ada reseller. Reseller sendiri adalah orang yang membeli produk Risol Mayo atau konsumen yang sudah berlangganan kemudian dijual kembali. Di sini kita juga bisa mengenalkan produk Risol Mayo tersebut kepada semua konsumen. Lalu di sini ada pengantar makanan cepat saji. Jadi kita bisa bekerja sama kepada driver untuk mengantarkan makanan tersebut jika ada konsumen yang tidak tahu alamat toko Risol Mayo tersebut. Lalu di sini ada toko kue. Jadi kita bisa menitipkan produk Risol Mayo ini kepada beberapa toko agar semua konsumen bisa mencoba produk Risol Mayo tersebut. Sekian, sudah. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai cost struktur. Oke, untuk cost struktur merupakan proporsi biaya yang harus dikeluarkan bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis. Contohnya bisnis Risol Mayo. Tujuannya digunakan untuk menentukan harga jika perusahaan menggunakan strategi penetapan harga berbasis biaya. Dan untuk mengamati apa saja berpotensi untuk pengurangan biaya atau dilakukan pengendalian yang lebih baik. Jenis-jenis cost struktur adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dalam bisnis Risol Mayo merupakan gaji dan biaya variabelnya merupakan biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan biaya produksi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke poin yang tadi tertinggal. Di sini ada poin key research. Silakan perwakilannya.
Key resource di sini yang pertama adalah outlet risol mayo yang tersebar di berbagai daerah. Yang kedua, alat masak yang praktis namun modern. Dan yang terakhir, pegawai yang kompeten dan juga ramah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sebelumnya ada poin di short stream, itu sebenarnya tidak ada, hanya ada kesalahan mendata saja. Jadi, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Pembahasan mengenai bisnis model Canva sudah selesai. Lebih kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.